Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore ya. Bagi adik-adik semua, berikutnya ini adalah cara 5, yaitu pengukuran efektivitas sistem ventilasi mekanis dalam ruang bangunan pertanian. Nah, kita tahu, ini berkali-kali di kuliah sudah saya sampaikan ya tentang pentingnya sistem ventilasi. Kalau di daerah tropis, itu pentingnya adalah untuk membuang panas dari dalam ruangan dan juga untuk membuang uap air dari dalam ruangan. Mekanismenya bagaimana? Mekanismenya sebenarnya sederhana saja. Udara luar kita tarik, kemudian membawa uap air dan panas dari dalam bangunan, kemudian dikeluarkan oleh exhaust fan. Mekanismenya seperti itu. Nah, tetapi di daerah tropis perlu adanya pendinginan udara kalau diinginkan di dalam ruang bangunan itu udaranya mempunyai temperatur yang lebih rendah daripada di luar bangunan. Itu bisa pendinginannya pakai chiller misalnya. Nah, dalam praktikum ini Anda nanti akan menggunakan peralatan evaporative cooler, baik nanti dijalankan airnya atau padnya itu dibasahi maupun tidak gitu. Nanti mengukur berbagai macam parameter yang terkait dengan sistem ventilasi itu, seperti kecepatan udaranya, kemudian kalau luasan dari inlet dan outletnya itu dirubah-rubah bagaimana sistem ventilasinya bekerja dan seterusnya. Jadi dasar-dasar sistem ventilasi semacam itu harus diketahui ya, dan ini kuliahnya banyak sekali sehingga Anda bisa mencocokkan dengan di perkuliahan itu ya. Di situ sudah saya berikan gambarnya secara skematis tentang perjalanan dari 1 kg udara ventilasi masuk kemudian keluar dari bangunan pertanian, dan bisa dihitung juga berbagai macam parameter, misalnya panas sensibel maupun panas laten menggunakan psychometric chart yang ada di petunjuk praktikum itu sendiri. Anda tinggal mencocokkan saja, memasukkan dalam rumus-rumus itu. Demikian, dan selamat bekerja. Halo teman-teman, selamat datang di acara 5. Perkenalkan, nama saya Azara Nurseika. Di sini saya akan membantu kalian untuk melakukan praktikum acara 5. Nah, untuk peralatannya yang pertama adalah evaporative cooler. Akan tetapi di sini evaporative cooler yang digunakan hanya menggunakan mode fan saja, tidak menggunakan mode uap air. Kemudian alat yang kedua adalah ruang kaca dengan bukaan inlet dan juga outlet yang bervariasi. Yang ketiga adalah heater yang digunakan untuk memanaskan model. Yang keempat adalah termohygrometer untuk mengukur suhu dan juga kelembaban. Yang kelima adalah anemometer untuk mengukur kecepatan angin. Yang keenam adalah timbangan digital untuk mengukur berat awal dan juga berat akhir dari model. Dan yang ketujuh adalah termokopel yang digunakan untuk mengukur suhu pada model. Selanjutnya, bahan yang digunakan pada acara 5 adalah sapi. Akan tetapi pada praktikum ini, kami memodelkannya dengan menggunakan heater yang kemudian dilapisi oleh handuk yang sudah dibasahi. Selanjutnya, ini merupakan skema alat dari praktikum acara 5. Pada bagian belakang evaporative cooler, data yang diambil adalah data suhu udara dan juga kelembaban udara pada saat sebelum fan berjalan. Lalu, pada bagian depan evaporative cooler, diukur data suhu udara dan juga kelembaban udara dan juga kecepatan angin ketika fan telah berjalan. Kemudian, pada bagian dalam ruangan kaca, juga diukur suhu, kemudian kelembaban, dan juga kecepatan angin setelah fan berjalan. Kemudian pada bagian model juga diukur suhu, kemudian untuk bagian outlet ruang kaca diukur suhu, kelembaban udara, dan juga kecepatan anginnya. Setelah seluruh alat terpasang, maka praktikum yang pertama dengan variasi bukaan pertama dapat dimulai. Sebelum dilakukan pengukuran suhu dan juga kelembaban, dilakukan pengukuran dimensi dari variasi bukaan yang pertama dengan cara menggunakan meteran dan diukur panjang dan juga
lebar dari bukaan yang pertama. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah kondisikan suhu dan juga kelembaban yang ada dalam ruangan kaca lebih tinggi daripada suhu dan kelembaban yang ada di luar. Untuk menaikkan suhu dan juga kelembaban yang ada di dalam ruang kaca, caranya yakni dengan memanaskan heater yang sudah berada di dalam ruang kaca. Selanjutnya, basahi model dengan menggunakan air hangat, kemudian timbang menggunakan timbangan digital. Selanjutnya, lilitkan atau balutkan pada heater. Selanjutnya, ukur suhu udara dan juga kelembaban udara yang ada di dalam ruang kaca untuk memastikan bahwa kondisinya lebih tinggi daripada yang ada di lingkungan. Nyalakan evaporative cooler dengan memilih mode fan untuk menghembuskan udara melalui ventilasi ke dalam ruang kaca. Fan diatur agar hembusan udara ventilasinya tidak terlalu besar dengan menggunakan kecepatan fan terendah. Ketika fan sudah mulai dihembuskan, maka mulai ukurlah suhu dan juga kelembaban udara yang ada di dalam ruang kaca serta suhu dari permukaan model secara periodik setiap 1 menit sampai kondisinya konstan. Selain itu, catat juga lama waktu proses ventilasi sejak dimulai sampai fan dimatikan. Demikian juga, ukur kecepatan angin pada inlet dan juga outlet dari ruang kaca. Setelah kondisi udara di dalam ruangan konstan, kemudian suhu model juga sudah konstan, maka fan dimatikan. Setelah itu, model diambil dan ditimbang dengan timbangan digital. Setelah menimbang berat model akhir, maka ulangi langkah-langkah yang sudah dilakukan tadi dengan mengubah ukuran bukaan inlet dan juga outlet dari ruangan kaca, yakni bukaan yang kedua dan juga bukaan yang ketiga. Nah, itu tadi merupakan video praktikum acara 5. Semoga kalian bisa memahami video dengan baik ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa mendiskusikannya bersama saya ketika praktikum. Sampai jumpa!